Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu Biasa kelima berdasarkan Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Meneladani murid-murid Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, ada orang yang mengatakan bahwa seandainya Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengikuti tes psikologi sebelum dipilih untuk menjadi murid-muridnya, sebagaimana lazim dibuat pada masa ini sebelum seseorang diterima untuk pekerjaan tertentu, maka mungkin hasilnya adalah seperti berikut. Calon-calon yang dipilih tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang memadai dan kecerdasan-kecerdasan untuk pekerjaan-pekerjaan di dalam kerajaan Allah. Mereka tidak mempunyai konsep tentang kerja di dalam tim. Petrus terlalu emosional dan kadang-kadang meledak-ledak. Andreas tidak mempunyai kualitas sebagai pemimpin. Kedua bersaudara, Yakobus dan Yohanes, terlalu ingat diri dan kurang mampu berkorban untuk kepentingan bersama. Thomas memiliki sikap yang ragu-ragu. Matius telah masuk dalam daftar hitam karena melakukan korupsi sebagai petugas pajak. Yakobus, anak Alfeus dan Tadeus, memiliki sifat-sifat yang radikal yang bisa membahayakan kelompok. Tetapi ada satu kandidat yang harus diwaspadai dan bisa membahayakan kelompok. Dia memang kreatif dalam mencari uang, tetapi ambisius dan mempunyai agenda tersendiri. Dia memiliki relasi dengan para pejabat, termotivasi dan sangat berambisi. Dia itu adalah Yudas Iskariot. Dia bisa mengorbankan kelompok untuk kepentingannya sendiri. Saudara-saudari terkasih, orang-orang yang dipilih oleh Yesus untuk menjadi murid-muridnya bukanlah tanpa kelemahan. Di dalam Injil hari ini, Simon Petrus mengakui hal tersebut. Dia merasa bersalah karena pada awalnya dia tidak ingin melakukan perintah Yesus menebarkan jala ke dalam air yang dalam. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Dia terlalu percaya pada pengalamannya sebagai nelayan. Sebagai seorang nelayan, dia tahu persis bahwa kalau sepanjang malam mereka tidak berhasil menangkap seekor ikan pun, apalagi pada siang hari. Namun, akhirnya dalam keraguan, dia tetap mengikuti titah Yesus. Tetapi, karena perintahmu, aku akan menebarkan jala juga. Dan hasilnya di luar dugaan. Mereka menangkap ikan dalam jumlah yang tidak bisa diangkat. Setelah melakukan penangkapan ikan yang ajaib itu, Simon Petrus tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkan aku karena aku ini orang berdosa." Saudara-saudari terkasih, berbicara tentang kelemahan, bukan cuma Petrus yang memiliki kelemahan. Hampir semua murid Yesus memiliki kelemahan-kelemahan. Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, pernah meminta kepada Yesus supaya kalau bisa di dalam kerajaan yang akan didirikan oleh Yesus itu, mereka akan menjadi orang-orang penting, menjadi orang pertama dan orang kedua di dalam kerajaan itu. Artinya, mereka ingin menjadi pejabat-pejabat di dalam kerajaan yang akan didirikan oleh Yesus. Bahkan tidak jarang terjadi bahwa para murid itu bertengkar di antara mereka sendiri tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Hal itu terjadi karena mereka mengira
bahwa Yesus akan mendirikan sebuah kerajaan di mana mereka akan menjadi orang-orang penting di dalam kerajaan itu. Saudara-saudari terkasih, orang-orang yang dipanggil Yesus untuk menjadi murid-muridnya adalah orang-orang yang memiliki banyak kekurangan, banyak keterbatasan, banyak kelemahan. Tetapi mereka mempunyai satu hal yang positif, yakni komitmen mereka untuk mengikuti Yesus dan keberanian mereka bahkan untuk menyerahkan nyawa mereka sekalipun karena iman akan Yesus. Dan seperti kita tahu, beberapa dari rasul-rasul itu mati sebagai martir karena keberanian mewartakan Yesus yang sudah bangkit. Teladan hidup para rasul itu hendaknya memberikan inspirasi kepada kita bahwa sekalipun kita memiliki kekurangan, keterbatasan, atau kelemahan-kelemahan, kita masih bisa berbuat sesuatu untuk mengembangkan kerajaan Allah di dunia ini dengan menghidupi dan mewartakan nilai-nilai kerajaan Allah itu seperti perdamaian, keadilan, cinta kasih, pengampunan, dan semangat pelayanan terhadap satu sama lain dalam semangat kerendahan hati. Semoga Tuhan memberkati hidup dan karya kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.